Milkers, ketemu lagi sama Isti dari Mami ASI Booster. Nah, kali ini aku mau kasih tahu tentang anatomi payudara kita nih. Ya, jadi ASI itu adanya di mana sih gitu kan? Kan banyak ya ibu-ibu yang insecure karena kalau misalnya yang ukurannya mini, payudaranya ukurannya mini, dia tuh insecure bahwa kalau dia tuh bisa insecure apa ya? Khawatir gitu. Dia tuh khawatir kalau asinya dia tuh nggak akan cukup sampai akhirnya 2 tahun gitu, atau enggak dia merasa payudara dia kecil, asinya jadi keluarnya dikit gitu. Ternyata apakah itu benar? Jadi ini adalah payudara kita ya. Nah, ini yang lingkaran coklat ini namanya apa? Areola ya. Jadi ini namanya areola. Ketika bayi menyusu, ini puting ya. Nah, ini yang menonjol nih puting. Nah, puting itu juga bentuknya macam-macam, nggak semua ibu bentuknya sama. Bahkan puting payudara kita yang sebelah kanan dan sebelah kiri itu juga bisa aja beda. Itu normal. Ya, memang normal. Nah, ini kan puting. Dia itu fungsinya apa sih sebenarnya? Dia itu cuman tempat ASI bermuara aja. Ya. Jadi kayak apa sih, dia tuh cuma kayak pintu doang gitu, pintu tempat keluarnya ASI ya. Jadi bentuk puting mau yang panjang, gede, kecil, mendelep ke dalam kayak gini, itu sebenarnya tidak mempengaruhi proses menyusu bayi di payudara ibu. Oke. Nah, ini yang coklat-coklat ini namanya areola ya. Disinilah ternyata tempat ASI berkumpul gitu, tempat ASI berkumpul. Jadi ASI itu ditampungnya di sini. Kan beberapa ibu kan pasti merasa areolanya agak gemuk ya waktu lagi menyusu, lagi jadi busui. Nah, kita buka. Nah, ini tadi puting ya. Di sini tempatnya puting tadi. Tuh, di sini tuh cuman saluran aja, cuman keluar masuknya ASI gitu. Tapi ASInya sebenarnya tuh adanya di sini. Dia berkumpul di sini di areola. Makanya kenapa waktu bayi menyusu supaya dia dapat susu ASInya efektif, sebagian besar areola yang bagian di sini harus masuk ke mulut bayi gitu. Jadi bukan cuman ngempeng di sini aja, di sini dia nggak akan dapat ASI, cuman menyakiti puting ibu saja. Jadi kalau mau ASInya menyusu, dapat ASI yang optimal, nah area sini tuh harus masuk ke dalam mulut bayi gitu. Sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi karena ASI itu adanya di sini. Nah, ini apa? Ini adalah kelenjar ASI. Jadi mau payudara besar atau payudara kecil sama kelenjar ASI-nya. Yang membedakan besar kecilnya itu adalah jaringan lemak dan ototnya saja. Ya, jadi yang payudaranya besar yaitu isinya lemak ya. Kelenjar ASI-nya sama. Gitu. Kelenjar ASI-nya jumlahnya sama. Mau payudara kecil atau payudara besar sama aja punya kelenjar ASI untuk menghasilkan ASI, kelenjar susu. Nah, nanti kalau misalnya kan kita kalau akan ASI diproduksi oleh 2 hormon ya, oksitosin sama prolaktin. Ketika kita ngerasa kayak merinding atau kesetrum waktu menyusui, terus ASInya jadi mancur, itu namanya refleks oksitosin. Jadi ketika hormon oksitosin bekerja, nah ini nih kelenjar ini nih akan berkontraksi gitu untuk mengeluarkan susu. Dia refleksnya tuh gini, kontraksi set gitu, dia kontraksi sendiri tuh. Jadi kan kadang kita ngerasa ASI pas menyusui yang sebelah kiri misalnya, yang sebelah kanannya mancur gitu ya, keluar sendiri, deras sendiri. Nah, itu tandanya kelenjar ini sedang berkontraksi gitu. Jadi ibu-ibu semua bentuk payudara bisa tetap sukses menyusui selama 2 tahun. Jadi jangan insecure ya. Semua bentuk payudara sama. Mau gede mau kecil sama, tetap bisa menyusui. Yang penting itu ada yang mempengaruhi produksi ASI itu adalah hisapan bayi
ya, seberapa sering frekuensinya menyusui itu aja. Gitu. Jadi makin sering ASI payudara kita pompa atau dinenen sama bayi, makin sering kelenjar-kelenjar ASI itu berproduksi gitu, menghasilkan ASI ya. Jadi jangan takut, sering-sering pompa itu justru makin ngerangsang ASI kita tuh jadi makin banyak gitu. Coba di komen di bawah siapa yang insecure sama bentuk payudaranya. Sekarang semoga udah nggak lagi ya. Semoga dengan video ini kamu makin percaya diri untuk menyusui. Oke?